Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Ini percobaan saya ketiga, tapi bukan percobaan yang bagaimana banget. Tahu nggak kenapa? Karena di percobaan ketiga ini saya nggak akan mengetes seperti apa dan bagaimana, tapi saya akan tes pakai spout. Jadi double shot ala-ala, jadi bisa keluar di kanan kiri pakai spout ini. Double shot kita akan cek, dan saya nanti pressnya nggak akan di sini karena orang-orang bilang kok keluarnya dari kiri nggak di center, karena ini mejanya miring, si lantainya juga miring karena saya mengopinya di depan. Itu kenapa, jadi saya akan pindah nanti pas press doang ya. Kita akan bikin, kemudian kopinya saya belum ada kopi baru, jadi masih pakai si Cipete Blend. Saya pakai Cipete Blend. Ini sebenarnya masih di hari yang sama, di weekend. Tadi pagi saya bikin espresso, udah oke ya secara color, secara ketebalannya. Lalu siangnya saya pikir mau bikin es kopi susu, tapi saya udah bikin pakai aeropress. Bikin es kopi susu pakai aeropress tadi, emang maunya pada cepet semua, jadi tetap lebih cepet aeropress. Lalu ya udah, saya sekarang mau lagi santai, jadi saya mau bikin pakai si Cipete Blend double shot. Kayak gimana ya, kita akan bikin bersama teman-teman. 18 gram Cipete Blend, 18 gram kelebihan. Oke, 18 gram. Mantap. Ini binnya, kalau kalian penasaran, si binnya oke ya. Iyalah. Oke, kita tuang. Bentar ya. Kita giling dulu, lalu kita tuang. Oke, sip. Saya ikat dulu si kopinya. Nanti kita akan bikin double shot sekalian deh, saya bikin es kopi susu kayak gimana juga ya. Sebentar, saya akan coba iseng pakai preheat dulu, alias dipanasin. Nggak usah lah ya, nggak usah deh, nggak usah. Saya langsung tuang aja. Sip. Lalu kita akan melakukan apa tuh? Oh, sebentar ya. Thank you bro. Kasih oki jelly. Baik deh, punya anak. Saya putar dulu. Oke. Oke, sudah ditemping. Lalu kita kasih airnya. Nah, double shot berapa airnya ya? Kalau 60-70 berapa ya? Bingung nih. Soalnya kayaknya nggak ada yang iseng pakai spot gitu ya. Saya pasang dulu kali ini. Saya pasang dulu supaya nanti nggak kepanasan.
Aduh, mana ya, masang susah. Ntar ya, saya pasang dulu ya. Susah ya ternyata masang. Maksudnya saya tadi pasangnya sebelum ini ya, sebelum. Oke. One, two, three. Oke. Agak diputar dikit masangnya. Jadi agak diputar dikit masangnya. Lalu saya tekan jadi rata. Ya, udah rata ya. Coba. Oke, sip. Saya taruh sini. Jadi saya masih bingung nih, belum pernah saya bikin pakai spout supaya double shot kanan kiri. Kita akan gambling aja. Kemarin 70, coba saya set 80 aja ya. Pas azan. Bentar deh. Nunggu azan gak enak soalnya nanti ngomong bersaut-sautan sama azan. Oke. Saya bingung berapa. Coba kita akan coba aja berapa mili. Saya akan set di 80 coba ya. 80. Semoga airnya cukup. 80 kelebihan 84. Oke, sip. Kita akan sebentar saya lock dulu. Kita akan bawa alatnya ke depan karena mau double shot di tempat rata di kebun. Nah, oke, saya pasang dulu. Ya, salah pasang spotnya, salah. Udah siap ya, kita press. Semoga hasilnya oke. Diendapkan dulu. Oh, sip. Hasilnya double shot ala-ala segini dan segini. Gimana, gengs? Saya nggak tahu kalau double shot pakai spot ini harus seperti apa, tapi more or less pembagiannya kurang lebih rata ya. Tinggal apakah si double shot ini one shot kita bikin es kopi susu kayak gimana rasanya, nggak tahu juga. Kita akan coba. Kayaknya sih kalau double shot ini lebih ke apa, perataan pas stamping. Lalu apa lagi ya, ini udah rata sih permukaannya nih. Saya ngepres di kebun depan rumah, udah rata. Oke,
ini percobaan pertama saya untuk menggunakan spout. Nanti di sesi berikutnya saya akan coba kopinya dibikin 20 gram kali ya, 20 gram. Tadi kan 18 gram, airnya 80, gilingannya di 2/4. Kita akan gilingan saya Vema, kita akan coba nanti di 20 kayak gimana di double shot ya. Oke lah, cukup ya. Enggak, habis ini saya akan bikin kopi susu. Oke, saya balik ke meja ya. Oke, es. Lalu langkah berikutnya adalah saya kasih apa dulu ya. Kasih es, kasih susu ya. Susunya fresh milk habis, jadi adanya saya pakai full cream susu Bendera. Lucu ya, ada ukuran segini, lucu banget bantet. Saya akan set di kopinya sekitar susunya sekitar, kita lihat dulu ya cukupnya berapa. Kayaknya nggak akan usah banyak-banyak, susu di 100 aja ya. 100, nggak usah banyak-banyak, nggak kelihatan juga sih. Susu di 100 kayak gimana. Lalu saya akan kasih salah satu kanan kiri cup ini yang kanan. Oke, jadi totalnya 129 ya. Oke ya, dari warna sih menarik, dari warna menarik. Lalu apa lagi ya, cicipin aja dulu, kita aduk sedikit, kita cukup, lalu kita cicipin. Oh, strong, es kopi susunya strong, tapi gurihnya dapat, pahitnya lebih dominan. Gurih dapat, pahit lebih dominan. Idealnya mungkin jangan 100 si susunya sekitar 130-an lah, pasti pas banget. Tapi dia nggak telanjur, jadi nggak apa-apa saya minum. Asli enak sih. Menarik sekali ini alat. Saya suka banget si outputnya untuk one shot. Maksudnya untuk double shot, tapi dikasih one shot. Output es kopi susu untuk 100 ml. Kopinya berasa banget. Jadi kalau biasa katakanlah bikin kopi susu buat orang rumah, ini pasti bilangnya kencang banget. Jadi 1-10 misalkan range-nya buat orang rumah tuh ya, saya kasih di area 7, area 6 atau area 7. Ini saya pikir dia ada di area 8-9 si kestrongan untuk kopi susunya. Enak. Jadi ini walaupun dikasih susu 150 masih aman harusnya. Oke, nanti satu shot lagi akan saya coba. Ada yang mau nggak ya di orang rumah? Oke. Ada yang mau kopi susu gak? Oke, saya akan bikin kopi coklat. Nanti kamu nggak bisa tidur kalau kopi coklat. Saya bikin coba ya. Lalu saya cipin. Saya coba pakai yang tadi berapa, 100 ya. Orang rumah mau juga sekalian deh. 100. Lalu oke, 100. Saya kasih susu ya, janji saya 150-an ya. Muat nggak nih? Kalau nggak saya buka yang baru. Kurang dikit. Saya tambahkan. Dua. Malah kelebihan 170 gembel. Udah nggak apa, kita cobain ya. Kalau rasa nggak berubah menurut saya, karena
Ya udah, nggak ada apa-apa. Ih, kita cicipin ya, ya. Nah ini buat orang rumah, ini secara warna beda kan, coba ya. Masih enak banget, pas. Kalau 170 pas. Gurihnya dapat, si pahitnya masih ada, jadi pahitnya masih di area 7 dari 1 sampai 10. Kalau ini pahitnya 8 sampai 9. Enak, dan biasa orang rumah maunya pakai apa, pakai gula. Ya udah, ini nggak usah pakai gula karena tadi pagi dia udah saya bikinin kopi susu. Bukan tadi pagi sih, tadi siang. Ini tuh udah sore jam 4, pas banget. Menarik sekali, makin menarik nih si Cafe Lat Robot ini. Oh ya, cara membersihkannya. Nah, sekalian akan saya pamer cara bersihkannya. Kayak gini cara bersihnya. Cara membersihkan panas. Saya pinggirkan ke sini. Ini ya praktek. Lalu dibuka bagian sininya. Bagian dalamnya sangat kering kerontang. Ya ini yang ekstraksi yang bagus tuh, kering kerontang. Pluk, udah keluar semua. Ini sambil, lalu ketika dia udah keluar semua kayak gini, ya ampun, saya ambil tisu dikit, lalu kita lap. Nah, saya nggak punya lap khusus yang buat di kedai-kedai kopi. Lapnya itu dia nggak nempel si kopinya itu. Mesti beli sih kalau udah punya kayak ginian, supaya nggak terlalu dikit-dikit nyuci. Tapi ini nggak perlu dikit-dikit dicuci. Kalau ada teman bilang, oh ribet gak bang, enggak kok, ini nggak perlu dicuci. Ini panas, jadi cukup dibersihkan bagian dalamnya. Kalau kalian udah pernah lihat saya bersihin bagian dalamnya. Oke, lihat deh, sih bersih lagi. Udah, taruh ini. Kalau kalian mau bikin lagi langsung, ini masih panas, masih oke banget. Kalau kalian mau bikin lagi tinggal kasih kopi, langsung dipres lagi. Ini saya taruh sini lagi, lalu saya tutup, nanti buat ditaruh. Udah, simple banget kan sebenarnya. Lalu ini ya, oke, sorry ini buang-buang tisu banyak. Nah ini cuma sampel doang, harusnya saya buangnya ke tempat sampah sini langsung. Ya itu harusnya. Oke, cukup ini ya, cukup jelas, cukup mulai detail si apa pembuatannya, mulai menantang. Lalu apalagi ya, masih pakai kopi tuku. Nanti akan saya pakai kopi Quintinos. Hari Senin baru bisa beli di Jakarta. Kalau ada pertanyaan, kalau ada apa, ayo kita diskusi di kolom komen. Kalau kelihatan double shot saya dipakai spot kurang menarik, mari kita bikin menarik. Nggak tahu caranya gimana, nanti kita akan coba dengan kopi yang lebih dark roast dari si Quintinos kayak gimana ya. So far saya pakai kopinya rata-rata di medium dark aja, nggak ada yang di dark roast. Si tuku Cipete pun ada di dark, medium dark, bukan dark roast. Oke, cukup ya, cukup segini. Saya akan melanjutkan ngopi. Enak nih, siang bolong buat saya ini enak banget. Hasilnya bisa bikin double shot strong, menarik. Kalau mau lebih jelasnya beli di mana, dan akhirnya saya harus memberikan deskripsi di kolom deskripsi supaya orang tahu alat apa ya, gilingan apa yang saya pakai, dan bisa diklik linknya. Lalu alat ini juga beli di mana, bisa diklik linknya. Kopinya bisa beli di mana, saya bisa diklik linknya. Jadi supaya saya nggak terlalu membalas dengan link kalau ada yang nanya. Jadi minta tolong langsung cek link di deskripsi saja supaya lebih simple ya. Jadi kalau di situ cukup membahas hal-hal yang lain aja di kolom komen. Kalau mau lebih jelas lagi beli di mana dan lain-lainnya, bisa kalian cek di kolom deskripsi. Kalau ada yang bilang dilupakan dong si
Aeropress saya, Aeropress KW, Aeropress Ori, dan si Star Mirage. Enggak, saya nggak akan melupakan karena ini nggak bisa dibawa kemana-mana, nggak bisa dibawa ke kantor bolak-balik, dan nggak muat di kotak saya. Ini ukurannya gede banget dan sayang nih kalau ditaruh di kotak pasti ke baret-baret, jadi harus tetap mulus kayak gini supaya warnanya tetap kinclong. Jadi saya akan stay ini di rumah, biarkan aja. Jadi si Aeropress dan Star Mirage tetap akan dibawa ke kantor. Jadi teman kantor saya, teman ngantor untuk ngopi ada 2, Cipeteben dan El Salvador. Tapi kayaknya saya akan ditemani hari-hari sama Cipeteben. El Salvadornya buat santai weekend aja. Tapi itu mesti habis si El Salvadornya. Jadi week inilah, di 2 minggu ini. Atau gonta-ganti, saya akan bawa dua-duanya. Saya gonta-ganti di kantor pakai cukup Cipeteben atau pakai El Salvador. Baiklah. Semoga berguna review ala-ala, bukan review, semoga berguna bikinan kopi-kopi ala-ala suka-suka saya di mata kalian. Jika ada yang ada yang merasa ragu lagi, tenang. Maksudnya ada yang merasa ragu lagi, ragu ya beli kafe lah, tenang. Saya akan tetap membongkar di hari-hari weekend depan, di WFH depan, minggu depan. Semoga WFH-nya masih, enggak sih, saya nggak mau WFH terlalu lama, bosen banget soalnya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mau WFH aja deh, weekend aja di rumah. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya bersama saya dan Ranti. Nggak ditemenin sama Ranti, sibuk dia lagi nonton. Bentar lagi main layangan, temenin dia main layangan. Jadi saya mesti isi energi dulu, isi energi dengan kopi. Oke, saya kasih ke orang rumah dulu ya. Semangat ngopi semua, ciao.